Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar materi hakikat iman, Islam dan ihsan, pendidikan agama Islam kelas 12 SMA. Selamat menyimak. Menunya hakikat iman, kemudian yang kedua adalah hakikat Islam, dan menu yang ketiga adalah hakikat ihsan. Ketiganya satu paket, tidak terpisahkan. Baik, hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman itu mencakup keyakinan akan wujud Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, terjadinya hari kiamat, serta qada dan kadarnya. Jadi iman itu mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan sebaliknya berkurang karena kemaksiatan kepada Allah. Inilah pengantar singkat. Kemudian kedudukan iman lebih tinggi daripada ihsan, karena seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan nyata dan cara yang sempurna. Amalan-amalan nyata adalah buah dari keimanan seseorang, dan keimanan tidak terpisahkan dari amal manusia. Rukun iman yang seperti yang dibahas tadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah yang paling pokok dan paling pertama. Kemudian mempercayai bahwa ada makhluk Allah yang selalu patuh, yaitu malaikat-malaikatnya. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Sebagai umat Islam, kita memiliki kitab suci Al-Quran, mengamalkan, membaca, dan memahaminya. Iman kepada rasul-rasulnya, rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti ajaran yang disampaikan oleh beliau. Kemudian iman kepada qada dan qadar, kita mempercayai adanya takdir Allah, baik takdir yang bisa dirubah dengan upaya manusia, dengan doa dan ikhtiar, dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Dan yang terakhir adalah iman kepada hari akhir, mempercayai bahwa hari kiamat pasti akan terjadi meski tidak tahu pasti kapan waktunya. Selanjutnya kita melangkah kepada hakikat Islam. Secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Berasal dari akar kata salam yang terbentuk dari kata salm, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Jadi orang Islam itu selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107, Allah menegaskan bahwa Islam itu adalah agama rahmah bagi seluruh alam. Rahmah adalah perasaan lembut, cinta yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad mewujudkan kebaikan bagi seluruh makhluk Allah.
Nah, rukun Islam itu ada 5 ya. Pertama, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selanjutnya rukun Islam yang berikutnya setelah syahadat adalah menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian sholat sunnah atau sholat tatawu. Dan rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat ini fungsinya dalam membersihkan harta, baik zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadan maupun zakat mal atau zakat harta. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dari segala yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Kemudian berhaji bagi orang yang mampu. Ini rukun Islam yang kelima bagi yang mampu perjalanan, biaya dan kesehatan. Kemudian yang terakhir, hakikat ihsan adalah kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada dan menginsafi bahwa Allah senantiasa mengawasi. Oleh karena itu manusia harus berbuat, berlaku, bertindak, menjalankan sesuatu sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian orang yang berbuat ihsan dalam Islam disebut muhsin, artinya orang yang berbuat baik. Setiap perbuatannya nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.